Halo guys, kembali lagi di channelnya Mami Nur. Nek ora pamer, ora geger. Assalamualaikum. Ini apa ngono guys jenenge? Collab sama Mbak Kikis blenger. Nah orang blenger ora ayu. Iya tetep ya. Orang blenger. Nah. Ini guys, ini kan pembeli ini baru aja pada pulang. Terus tak ajak itu konten gremeng-gremeng di YouTube. Hujan guys. Malam hujan pemirsa. Ini tuh ceritanya itu tadi itu begini guys. Saya itu masih di rumah. Dia itu hampir membuat saya itu jengkel. Soalnya apa? Tadi malam dia itu tidak bilang dulu kalau mau meeting di sekolahnya anaknya ngambil rapot. Ngono ku nek iso. Sembok kon jipo. Marahi lek no iku wong tidak nganu pemirsa. Ora apa Mbak gaul. Gak mudengan. Yo gak gaul ora mudengan bojoku pemirsa. Dadi nek dikongkon ning rapat-rapate sekolah niku ora mudeng wedi goleki sekolahan jadene. Wedi kumpulan mbek wong-wong itu. Kudune ndelok diruqyahno sik. Kalau saya itu orangnya itu kagetan sekarang itu. Jadi itu saya mikirnya kan kerja. Dia kan yang saya percaya gitu. Warung ditinggal, saya langsung weng. Terus gini guys, kemarin tuh ya guys, saya juga ini apa ndak aneh guys? Ini yo. Di ini apa ndak aneh? Ndak aneh guys. Mas apa ya? Enggak untuk duit. Yo, danane. Dino apa guys? Dino apa yo? Kemis yo. Rebu yo. Rebu apa? Rebu iki dina iku nok loro arek. Hari Rabu guys. Biasanya kan saya pendapatan kan sehari kan biasanya itu kalau rame kan 7 juta 6 juta lah itu cuma dapat 2 juta guys. Jadi itu saya tuh gini kok malah gak untuk duit saya gitu. Jadi mau dapat 2 juta itu saya kaget guys. Jadi itu cuma belanja sama bayar karyawan doang. Jadi tidak ada pemasukan buat celeng-celeng itu biar sukses. Jadi itu kemarin tuh waktu saya sakit Rabu berarti ya guys. Rabu ya. Rabu itu saya itu pas sakit itu ya. Mungkin terbawa pikiran saya, maksudnya warung itu ikut mengalami lemah kayak hati saya, pikiran saya. Jadi itu hanya dapat 2 juta guys. 2 juta berapa gitu loh. Biasanya kan 7 juta kalau apa ya, kedatangan rombongan itu sampai 9 juta gitu. Itu kemarin itu cuma 2 juta guys. Jadi itu ya saya syukuri, saya nikmati sedikit banyak. Alhamdulillah ada pemasukan. Terus saya itu ngomong sama suami saya, "Loh, Kang gak untuk duit Kang." Sepi, apalagi itu bulan ini kan bulan Selo guys. Banyak yang sedekah bumi, jadinya itu kan banyak yang makan-makan, dapat undangan. Terus jadinya itu kan makannya itu di sedekah bumi itu. Jadi orang-orang kantor biasanya kan banyak yang mampir sini gitu. Itu kemarin itu kebanyakan
pegawai-pegawai itu bisa dihitung gitu. Jadi pelanggan-pelanggan biasa yang maksudnya itu pelanggan orang biasa, nggak yang kantor-kantor makan siang itu. Jadi itu saya juga berpikir, saya menyadari bahwa ini bulan Selo, bulan banyaknya desa kampung pada bersedekah bumi. Jadi saya itu bersyukur sedikit banyak, alhamdulillah mendapatkan, bisa membayari karyawan, bisa belanja setiap harinya. Jadi itu mungkin ke bawah ya, situasi hati saya, pikiran saya tuh warung ikutan sedih lihat ownernya ambruk. Ini Mbak Kikis blenger-blenger, nek orang blenger ora ayu, lagi juali guys, lagi melayani tamu. Monggo. Situasi seperti ini ya, semua pedagang tuh pada mengeluh gini, wah sepine mbak golek pangan angel gitu. Terus saya malah diginiin guys, jenengan ngono mbak, rame terus gitu. Ya alhamdulillah mas, sedikit banyak itu sepi rame saya syukuri. Yang penting tuh ada pendapatan setiap hari, walaupun sedikit banyak itu saya syukuri. Karena apa, kita kan nggak terus rame terus kan, enggak kan, pasti ada slow-nya, yaitu ini bulan slow ini. Jadi itu saya itu berhati-hati itu di bulan ruah, puasa, terus slow sama suro. Bulan itu bulan penuh tirakat, penuh prihatin, harus dihati-hati. Jadi pengeluaran itu dan pendapatan harus saya hemat. Bukannya saya itu sok bisa mengatur uang, enggak ya. Cuma saya ini belajar kan, semua itu belajar, sinau. Jadi itu saya itu belajar menekuni usaha ini, gimana bisa cukup semuanya. Mau itu belanja, uang jajan anak, terus bayar karyawan, kecilin, terus bayar hutang. Kalau semua itu imbang, kondisinya baik, pasti kita juga baik-baik saja. Jadi kita itu walaupun sudah bisa, sudah senior, sudah pinter, tetap belajar. Karena itu manusia itu enggak luput dari ujian dan cobaan dari yang kuasa. Sehebat apapun manusia, tetap ada kelemahannya. Nggih. Bentar ya, guys. Nggih. Nggih. Baksonya satu, Nggih. jeruk angetnya satu, Nggih. sama ayam. Kue berapa? 3. Pokoknya 3. 43, Mbak. Kasih ya, Mbak.
Apalagi itu waktu pertama saya pegang bakso ini guys, itu satu bulan ya guys, kayak PPKM aku agak nyekel 1 bulan ya. Terus itu maksudnya aku agak nyekel 1 bulan terus ono iku ya. Terus PPKM itu tiba. Jadi saya itu gimana ya? Bingung. Bingungnya itu gini, dagangan masih banyak. Tutup harus jam 7, jam 8. Padahal itu baru jam 7, jam 8 itu belum. Warung saya sudah digerebek sama Satpol PP, tentara, dan polisi. Itu saya digerebek 2 kali. Orang tamunya banyak, orang di sini tuh banyak sekali. Ada yang lari, dia itu truknya itu ditinggal sini, orangnya lari, nggak tahu kan dikira apa yang kedatangan polisi, tentara, Satpol PP gitu itu. Jadi itu saya juga hanya bisa menurut sama aparat-aparat yang datang. Jadi ya saya tutup waktu itu. Jadi itu kursi itu di sana aja, sana di nganu apa, di taruh di atas meja kursinya itu semuanya. Jadi itu lampunya ini suruh matiin, tutup sekarang juga, jam itu juga tutup. Jadi pembeli itu ya ada yang berani, ada yang nggak berani. Jadi dia itu yang tamu pembeli itu minta izin untuk menyelesaikan makan gitu. Habis itu PPKM udah selesai, udah sedikit normal. Alhamdulillah saya bisa bekerja dengan gimana ya, saya nggak takut lagi. Jadi pikiran saya itu tenang, ayem gitu guys. Jadinya itu semua itu waktu saya pegang itu penuh perjuangan. Modal nggak punya, saya itu hanya punya kalung lamaran dari mertua saya itu. Umpama saya jual itu eman. Jadi itu saya itu pinjem temen suami saya. Waktu itu saya pinjem modal buat ngelanjutin usaha ini. Jadi saya itu berterima kasih kepada teman suami saya itu yang meminjamkan uang. Terus sedikit demi sedikit saya bisa menabung. Boh piye carane saya bisa makan setiap hari sama anak-anak saya, suami saya dan bapak saya, dan bisa membayar karyawan, waktunya belanja bisa belanja buat jualan. Jadi itu semua saya syukuri. Di balik PPKM itu ada hikmah yang luar biasa buat usaha saya. Walau ini usaha dari warisan, tetapi rasa tetap saya samakan seperti ibu saya. Gimana caranya? 3 hari saya memasak itu, 2 hari saya memasak itu rasanya kurang apa gitu. Besoknya 3 hari, ke hari yang ketiga harinya itu
baru ketemu bumbunya ini. Karena apa? Saya itu bertanya sama mantan karyawan ibu saya itu, padahal dia itu yang masak. Saya tanya itu enggak tahu katanya, enggak tahu. Saya WA, bumbunya apa ayo? Saya juga inget, tapi cuma sekilas-sekilas aja. Terus dengan resep saya sendiri, saya membuat dagangan saya ini, alhamdulillah, kata tamu-tamu pembeli rasanya nggak beda jauh sama ibu saya. Maksudnya itu malah ada yang bilang lebih enak gitu ya, alhamdulillah. Jadi itu ada yang bilang gak enak gitu, itu biasa. Gak enak, isinya kelanaknya gak enak gitu. Itu biasa ya. Jadi saya gini, saya kalau didatangi tamu Tionghoa berarti bakso saya itu enak gitu. Soalnya apa? Perasa lidah yang suka makanan enak itu kan Tionghoa. Jadi kalau Tionghoa itu langganan di sini, suka beli di sini, terus balik lagi beli di sini, berarti bakso dan mie ayam saya enak. Jadi saya itu semangat. Jadi tidak mikir omongannya orang yang benci sama saya itu, bilang nggak enak lah, apalah, terserah gitu. Yang penting saya ini bekerja. Jadi itu Mbak Kikis blenger-blenger nek orang blenger ora ayu. Itu resep bumbu bakso dan mie ayam itu dia taunya malah dari saya. Padahal dia itu kerja ikut ibu saya itu sudah 9 tahun 10 tahun. Malah dia itu bisa memasak bakso dan mie ayam itu dari saya gitu. Jadi dulunya itu saya pegang ini ya, 3:30 itu saya ke pasar dulu. Habis ke pasar masak ayam. Terus bumbu ayam sudah mateng, terus saya kembali ke pasar lagi beli daging sapi. Jadi saya ke pasar itu 2 kali. Setelah saya ke pasar mungkin itu 3 bulan apa 4 bulan ya, saya itu kan mengajak suami saya biar suami saya itu bisa gitu, bisa menggantikan saya. Seumpama saya itu ada halangan gitu, suami saya itu ngikutin saya belanja. Jadi tak tunjukin ini tempatnya, ini harganya gitu. Jadi lambat laun suami saya alhamdulillah bisa guys. Jadi itu suatu surprise, hadiah yang terindah dalam hidup saya. Jadi semua omongan orang yang negatif-negatif itu enggak saya rasakan. Yang penting pembeli, tamu langganan saya bilang enak, mantap masakan saya. Jadi itu kalau saya ada tamu Tionghoa orang Cina itu, kalau sering beli di tempat saya berarti bakso saya enak. Kalau tamu itu sering beli berarti itu enak. Tapi kalau dia sudah nggak kembali lagi beli berarti nggak enak. Tapi kalau berlangganan sering beli itu berarti enak guys. Jadi orang yang nggak suka sama saya atau gimana,
Itu kan urusan dia, bukan urusan saya. Urusan dia kepada yang kuasa. Jadi itu saya itu ada omongan seperti apa itu nggak saya masukkan ke dalam hati saya dan pikiran saya. Nanti kalau saya itu gimana-gimana, tetap dia merasa bangga. Jadi semua karyawan saya di sini saya kasih tahu, saya ajarin. Ini bumbu-bumbu buat bakso, ini bumbu-bumbu buat mie ayam. Jadi tidak ada saya rahasiakan buat karyawan. Kalau ibu saya kan rahasia. Ibu saya kan dulu rahasia. Jadi kalau saya enggak. Jadi biar buat pengalaman dia, bekal dia, nanti kalau sudah enggak ikut saya bisa buka sendiri atau gimana. Jadi kan dia punya ilmu dari kerjanya itu dulu ikut saya gitu. Jadi saya itu enggak ada rahasia tentang usaha saya ini. Semuanya saya kasih tahu cara-caranya, walaupun saya ini juga belajar gitu. Juga belajar. Semua itu kita pelajari itu enggak langsung bisa enggak. Saya 3 hari baru mendapatkan resep itu. Saya coba kurang asin, kurang sedap gitu. 3 hari alhamdulillah dengan izin ridho pangestu yang maha kuasa, saya menemukan resep bakso dan mie ayam warisan ibu saya. Udah sekilas begini dulu ya guys, sekilas dulu, dan saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek ora pamer, ora geger. Itu bapak saya guys, Bapak Samidi. Duh Pak, dada-dada saya Pak. Bapak saya itu masuk.